Halo teman-teman, jumpa lagi di Petani Kopi Sistem Pagar ya. Ini sedang pembersihan lahan karena tidak terurus. Situ udah banyak gulmanya. Ini banyak yang mati karena sudah saya tanam nggak pernah diurus. Jadi sebenarnya perawatan sistem pagar ini untuk usia yang sebesar ini itu diutamakan bukan pemupukan, namun pengolahan lahannya. Nah, pengolahan lahannya apa saja? Apakah tanahnya ataukah yang lainnya? Ya, tahap awal kalau pengalaman saya, tahap awal itu adalah kita mengolah tanah itu tersebut. Ini awalnya tanah yang saya tanamin ini tahu tanah batu bata ya. Nah, ini tanahnya tanah kuning, tanah liat. Nah, ini seluruh tanaman kopi yang ada di sini ya. Ini kalau di atas ini kurang lebih 2000-an. Itu awal-awalnya waktu ditanam kuning, menguning daunnya. Lalu saya berikan pupuk urea enggak mempan, lalu solusinya saya berikan dolomit. Jadi diolah dulu tanahnya, dipahami dulu karakter tanahnya, dan diutamakan sebelum menanam kita berikan dolomit agar setelah ditanam unsur hara yang ada di dalam tanah ataupun pupuk susulan itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman kopi yang kita tanam. Nah, di sini jarak tanamnya sama seperti video saya sebelumnya. Ini jarak tanamnya hanya 0,5 meter atau setengah meter ya teman-teman. Nah, itu sampai ke bawah. Ini saya lagi pembersihan gulma. Jadi pembersihan gulma kita harus membersihkannya itu di ujung tajuk ya. Misalnya seperti ini. Contoh ya. Nah, di ujung kalau dia ada ranting yang seperti itu, yang seperti ini, kalau ada ranting, maka gulma itu harus bersihnya di bawah sini. Nah, di bawah sini. Teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah saya bersihkan, tapi di tengah-tengah tidak saya bersihkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini tidak perlu dibersihkan, kecuali ranting dari batang kopi tersebut sudah menjuntai ke dalam lorong bedengan. Ini namanya lorong bedengan ya. Ini jaraknya kurang lebih 2,5 meter. Jadi 0,5 dikali 2,5 meter. Nah, kalau kita bersihkan semuanya, itu akan menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu. Sedangkan unsur hara yang ada di dalam lorongan ini itu nggak akan keserap kepada tanaman kopi yang ada di situ, karena akarnya belum sampai ke pembatas yang saya garukin pakai cangkul ini. Jadi yang kita bersihkan adalah di ujung tajuknya saja ya, di ujung tajuk atau di ujung ranting ya. Nah, itu yang wajib harus kita bersihkan. Dan gulma itu jangan sampai disemprot. Mungkin teman-teman suka nyemprot pakai herbisida, itu kalau bisa dihentikan. Memang lebih cepat, memang lebih simpel, namun dampak terhadap jangka waktu panjang ke depannya itu tidak baik untuk tanaman apapun itu, terlebih tanaman kopi. Dan jika terkena angin, semprotan tersebut itu bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman kopi yang ada di lahan kita. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini nggak sama dengan video saya yang sebelumnya, ada robusta ya. Sobat-sobat bisa cek di list video saya. Ini usianya kurang lebih 3 bulan. Nah, ini penampakan usia kopi 3 bulan. Kopi robusta umurnya 3 bulan. Nah, sedangkan bibitnya itu saya kembang biakkan atau saya tanam itu dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu bulan 8, dan bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12 dan sampai bulan 10 kemarin itu baru saya tanam ya. Awal-awal musim hujan ini baru saya tanam, dan kurang lebih usia bibitnya 1 tahun lebih. Nah, jadi memang bibitnya sudah besar duluan di dalam polybag. Oke ya teman-teman ya. Nah, apakah sudah setelah saya tanam sudah saya berikan pupuk? Benar, saya akui bahwa saya berikan pupuk, dan ini adalah riset ya.
Ingat, saya disclaimer dulu atau saya kasih rule bahwa ini adalah riset saya menanam kopi sistem pagar. Saya belum pernah panen sekalipun. Oke, saya belum pernah panen, tapi saya ingin riset dan uji coba. Ini tanaman cocok nggak di lahan saya, dan bibit yang seperti ini apakah cocok menjadi kopi sistem tanam pagar. Oke, nah kita lanjut. Pupuknya apa? Pupuk pertama yang saya berikan adalah nitrogen. Ternyata nitrogen tidak mengubah apapun pada tanaman saya. Lalu saya berikan dolomit terlebih dahulu. Setelah itu baru saya berikan pupuk fosfat ya, fosfat. Lalu baru disusul dengan pupuk Ponska. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya harus pastikan bahwa pH tanahnya itu netral, sehingga unsur hara bisa terserap dengan baik oleh tanaman kopi yang ada di lahan saya ini. Memang banyak kendala saya menanam di sini. Di sini perbukitan ya teman-teman. Jadi kendalanya macam-macam, beragam. Ada di naungan. Naungan kalau kita tanamannya di dataran tinggi di atas 700 mdpl, saran saya naungannya disedikitkan. Karena di sana pada ketinggian tersebut kelembapannya jauh lebih tinggi ketimbang dataran atau meter dari permukaan lautnya itu yang di bawah 700 ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak di pinggir jalan itu mungkin anggaran 500 itu boleh pakai naungan. Karena kenapa? Kalau apa bedanya dataran tinggi menggunakan naungan dengan dataran rendah menggunakan naungan? Kalau dataran tinggi menggunakan naungan, setiap pagi embun itu akan berubah cair, akan berubah ya, menumpuk akan berubah menjadi air. Nah, tumpukan itulah yang akan membasahi tanah-tanah yang ada di sini, walaupun itu tidak hujan ya, walaupun itu musim kemarau sekalipun. Nah, jadi boleh menggunakan naungan, cuman naungannya harus dijarangin. Saya pakai naungan kok. Di sini ada pohon surian ya. Cuman naungannya tidak terlalu rapat. Jadi ini ke situ kurang lebih jaraknya itu 15 meter lah ya. Ada lagi yang di situ kurang lebih 15 meter. Jadi naungannya harus kita atur. Karena kenapa? Kalau dia terlalu tertutup, dia tidak bisa mendapatkan cahaya matahari. Kalau tanaman tidak bisa mendapatkan cahaya matahari, maka pertumbuhan ranting ini akan terhambat. Karena tanaman tersebut otomatis daunnya akan membesar. Kita lihat yang di bawah naungan sini ya. Teman-teman perhatikan yang ini, daunnya saya putuskan satu. Ya. Nah, kita ambil yang di sini. Di sini di bawah naungan. Oke. Nah, ini rantingnya ada, cuman daunnya lebih besar. Ya. Coba diperhatikan ya. Nah, daunnya lebih besar. Kenapa daunnya lebih besar? Karena daun ini akan mencari mana yang namanya matahari, mana arah matahari tersebut. Coba perhatikan yang di sini. Ini jauh lebih kecil. Nah ya, kecil. Karena dia lebih sering mendapatkan cahaya matahari. Jadi kalau daunnya membesar, otomatis tanaman ini bukan bekerja untuk memproduksi buah ataupun ranting. Sedangkan buah itu adanya di ranting, bukan di batang induk ya, tapi di ranting. Nah, makanya dari itu kita butuh namanya cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut berfungsi sebagai fotosintesis dari tanaman apapun, termasuk tanaman kopi. Oke teman-teman, sampai sini itu yang saya pelajarin saat ini. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Saya tidak mengajari atau menggurui teman-teman, dan saya juga tidak menyalahi sistem tanam secara konvensional. Tetapi di sini saya hanya berbagi dan sharing dari pengalaman saya. Mungkin kedepannya saya akan update lagi video-video perkembangan sistem tanam pagar yang ada di lahan saya ini. Kalau yang di sebelah situ teman-teman bisa lihat videonya ya. Yang di situ ini saya uji coba kopi Arabica. Jumlahnya itu kurang lebih 2.500 batang ya. Kalau yang batas pohon itu sampai ke situ, ini posisinya kita menanam kopi Robusta. Oke. Dan saya sedang mengembangkan beberapa klon baru yang rantingnya pendek, mirip Arabica, tetapi dia adalah kopi Robusta. Nanti mungkin kita update lagi video yang kelanjutannya.
tetap di channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.